Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, Ana Al-Fakir Sairanjo hanya ingin menyampaikan sebuah sejarah dan kisah nyata yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Logika kehidupan zaman Fir'aun dengan kehidupan sekarang hampir persis sama. Dan Ana bertanya, di barisan manakah Anda, saudara semua berpihak? Andai kita hidup pada zaman Fir'aun, kira-kira kita jadi pengikutnya Fir'aun atau jadi pengikutnya Nabi Musa alaihi salam? Dengan hakikat contoh, siapa yang membangun kota Mesir, siapa yang membangun infrastruktur, dan siapa yang membangun piramida, siapa yang paling kaya, siapa yang paling kuat, dan siapa yang paling tangguh, dan siapa yang banyak pengikutnya, dan siapa yang memberi perlindungan dan jaminan untuk kehidupan ekonomi pada saat itu. Siapa yang berkuasa? Ya pastinya Fir'aun dan kroni-kroninya. Siapa yang adakan hiburan? Ya Fir'aun. Dan siapa yang bisa membuat teknologi segala macamnya? Dan siapa yang membuat kartu Mesir sehat dan kartu mesin pintar dan kartu-kartu lainnya? Itu adalah Fir'aun. Sementara Nabi Musa, siapakah dia? Beliau hanya seorang pengembala kambing. Bicara saja tidak fasih alias cadel, akibat pernah memakan bara api di waktu bayi. Hanya beliau memiliki sebatang tongkat yang butut. Masih yakin kita ikut ke Nabi Musa alaihi salam apa pengikutnya Fir'aun? Sedangkan kerjaan Nabi Musa hanya penjaga kambing dan pengembala kambing. Tiba-tiba kita diajak menyeberang lautan tanpa memakai sampan, tanpa memakai perahu, tanpa kapal untuk menyeberangi lautan. Apakah yakin kita akan mau ikut Nabi Musa? Ana Al-Fakir hanya mengajak kedua pilihan. Apakah masih ikut ke Nabi Musa, apa ke barisan Fir'aun laknatullah? Betapa sesungguhnya manusia zaman Fir'aun dan zaman sekarang tidak ada bedanya. Di zaman sekarang ini, mayoritas tergila-gila dengan harta, tahta, jabatan, wanita, pangkat, pujian, rayuan, cinta materi, al-wahn, cinta keduniaan, baik di kalangan ulama, baik di kalangan umara, baik di masyarakat awam, warga.
cinta akan dunia. Sungguh Fir'aun itu akan tetap ada hingga akhir zaman. Hanya saja berubah wajah dan bentuknya saja. Dan hanya berubah namanya saja. Namun secara hakikat Fir'aun akan terus ada. Sebab sejarah akan berulang. Kita akan tetap yakin, yakin-yakinnya. Bismillah, Fir'aun dikalahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Karena apa? Karena kuasa Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang akan jadi pemimpin sudah menjadi takdir, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di mana kita berpihak, di mana kita berdiri, di barisan mana yang harus kita ikuti. Di barisan Fir'aun kah atau di barisan Nabi Musa? Kalau di barisan Fir'aun, silakan siap-siap aja akan masuk ke barisan manusia-manusia zalim ke neraka jahanam. Jika di barisan Nabi Musa, siap-siap dengan hinaan, cacian, lecehan. Apakah siap kita untuk menyeberangi lautan yang luas untuk kebenaran yang hak dan melawan kezaliman yang batil? Belajar dari cicak dan burung pipit pada zamannya Nabi Ibrahim. Dahulu saat Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namrud, datanglah burung pipit yang bolak-balik mengambil air untuk meneteskan di atas bara api yang membakar Nabi Ibrahim tersebut. Cicak yang melihat tertawa, "Hai pipit, bodoh amat yang kau lakukan itu. Paruhmu yang kecil hanya bisa menghasilkan beberapa tetes air saja. Tidak mungkin bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim tersebut." Burung pipit pun menjawab, "Wahai cicak, memang tak mungkin aku memadamkan api yang besar itu membakar Nabi Ibrahim. Tapi aku tak mau jika Allah melihat aku diam saja saat sesuatu yang Allah cintai dizolimi. Allah tak melihat apakah aku berhasil memadamkan api itu atau tidak. Tetapi Allah melihat di mana aku berpihak, di barisan mana aku berdiri, dan di barisan mana yang aku ikuti." Cicak terus tertawa sambil menjulurkan lidahnya. Ia berusaha meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam agar cepat membesar. Memang tiupan cicak tak ada artinya, tak menambah besar api yang membakar Nabi Ibrahim. Tetapi Allah melihat di mana cicak berpihak. Inilah yang terjadi saat ini, baik ulama, umaranya, rakyat biasa telah berpihak banyak dengan cinta dunia, cinta tahta, tidak memikirkan bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat.
banyak zaman sekarang terjadi, baik dari kalangan-kalangan eksekutif, legislatif, maupun dari rakyat biasa, memikirkan dunia tapi tidak memikirkan akhirat. Inilah termasuk dalam zamannya Fir'aun. Hikayat ini terjadi sekarang, akan terus berulang saat Al-Quran dinistakan, suara azan dipermasalahkan, bendera tauhid dibakar, dan ulama yang istiqomah, ulama yang lurus, orang-orang pembela agama dikriminalisasi. Aku bertanya padamu, sahabat yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, dimanakah kau berpihak? Pilihan tergantung kepada dirimu. Di barisan Fir'aun kah, atau di barisan Nabi Musa kah? Memang pilihanmu tak akan mengubah sedikit pun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah mencatat di mana kau berpihak, di mana kau berdiri, di mana kau harus ikuti. Berada di barisan mana dirimu? Siapa yang kamu dukung, siapa yang tidak? Allah telah mencatat dirimu, baik buruknya kehidupan yang engkau jalani. Tapi Allah akan mencatat di mana kau berpihak. Ingat, pilihanmu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ini adalah untuk renungan kita semua, baik anak Al-Fakir dan saudara-saudara semua, untuk renungan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hikayat ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Al-Fakir saya Rajo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.